Ada. Oke, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya di sini Anggira Budharma Putra. Di sini saya sebenarnya melanjutkan apa yang semester lalu dari Pak Heri, Pak. Untuk judulnya sama, dan sebelumnya udah di ACC sama Pak Heri. Ini judulnya Rancang Bangun Sistem Absensi Siswa dan Input Nilai Ulangan Harian pada SDN Harapan Jaya 7 Kota Bekasi, Pak. Nah, untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, proses kegiatan absensi siswa dan siswi masih menggunakan buku absensi. Lalu yang kedua, proses dalam merekap data siswa yang masih manual. Ketiga, proses dalam menginput nilai ulangan harian masih menggunakan buku atau manual. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun sistem absensi siswa yang menggunakan web. Kedua, bagaimana cara melakukan dan merekap absensi secara terkomputerisasi. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan penelitian ulangan secara efektif. Batasan masalah. Sistem absensi hanya untuk sekolah di SDN Harapan Jaya 7. Lalu yang kedua, aplikasi ini hanya untuk warga SDN Harapan Jaya 7. Sistem ini untuk absensi data siswa dan penilaian ulangan harian. Serta yang keempat, proses absensi dilakukan oleh guru atau admin. Yang kelima, tujuan. Pertama, memudahkan guru dalam melakukan absensi. Yang kedua, data yang disimpan tidak rusak atau basah ataupun hilang. Ketiga, memudahkan guru dalam mengumpulkan data absensi. Yang keempat, mempermudah merekap nilai ulangan. Keenam, manfaat memberi data siswa dan nilai dengan baik dan jelas. Yang kedua, mempermudah dalam mencari data informasi siswa apabila terjadi suatu masalah. Nah, untuk flowchart-nya, ya Pak. Untuk flowchart-nya start, lalu memasuki login, username dan password, di mana di sini ada 3 password, yaitu ada admin, ada wali kelas, dan ada user atau guru. Lalu cek username password. Nah, bila benar langsung sesuai dengan password tersebut, Pak. Sesuai password dan username. Di bawahnya mengelola absensi. Untuk admin, mengelola absensi dan mengelola nilai ulangan harian. Wali kelas juga sama. Dan yang beda ini adalah guru atau user, yaitu untuk input absensi dan nilai ulangan harian. Serta finish, Pak. Nah, untuk wali kelas ini kenapa bisa sama? Karena hanya berfungsi untuk mengelola absensi saja, ya, Pak. Mengelola absensi saja sebagai laporan, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Judulnya apa tadi? Maaf, Pak, bentar. Judulnya Rancang Bangun Sistem Absensi Siswa dan Input Nilai Ulangan Harian pada SDN Harapan Jaya 7 Kota Bekasi. Kenapa misa-misa gitu ya? Absen, input nilai, Jadi nggak diambil kata-kata yang global aja gitu? ya, jadi ini Pak, masih bingung juga sih judulnya yang benar, karena sama sih nanti kayak portal gitu Pak jatuhnya, cuma lebih kayak apa ya, bisa muat dua-duanya gitu sih, biar jelas. Takutnya ditanyain Nah Pak. ya udah, ambil aja Berarti kata umumnya. ubah judulnya aja ya Pak ya? Iya, judulnya disesuaikan aja. Jadi nggak perlu dipecah-pecah absen, input nilai. Jadi ya secara global aja itu sistem sekolahan misalkan. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Terus udah sampai mana Apanya Pak? progresnya? Katanya udah ngelanjutin dari semester sebelumnya. Ya Pak, maksudnya ini kan ngulang lagi buat proposal. Nah, nanti ini seperti yang Bapak mau, nampilin flowchart aja Pak. Flowchart dulu gitu. Oh, jadi yang semester lalu benar-benar nol gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Udah Pak, baru bikin laporannya dulu. Jadi saya bikin laporan baru nyampe bab 3 Pak. Seperti ini. Sama aja nggak ngapa-ngapain. Ibaratnya kalau Iya. udah dikerjain, kirain aplikasi udah jadi Pak, sekian persen. Oh Iya, ya itu udah, baru 20% Pak aplikasinya.
Terus apa loginnya ada berapa? Berapa Admin login? apa? Adminnya Pak? Iya, login, jenis loginnya ada berapa? Oh, ada 3 Pak. Apa aja? Jadi yang pertama admin, dia mengontrol semuanya. Ya, admin Yang sekolah. kedua, wali kelas Pak. Jadi kayak mengelola juga sih Pak sebenarnya. Wali kelas sama guru beda nggak? Wali kelas sama guru beda Pak. Jadi kalau wali kelas cuman buat mengelola sama mengumpulkan berkas, tapi nggak bisa menginput Pak. Kalau guru baru Itu bisa input nilai. guru bisa juga. Maksudnya tadi admin terus wali kelas ada sama guru juga. Iya Pak. Kalau guru kan di SD macam-macam Pak. Ada guru olahraga, guru MTK, guru IPA. Ya. Nah itu di setiap guru bisa input nilai siswanya gitu Pak. Terus itunya siswanya bisa login nggak? Siswanya untuk sistem ini sih nggak bisa login Pak. Jadi hanya untuk guru saja. Tapi kalau memang misalkan ya kayak portal ya, takutnya orang tuanya siswanya pada kudet Pak. Pada nggak bisa. Ya nggak apa-apa, itu kan implementasi doang. Oh gitu ya Pak. Yang penting Berarti kan kalau dari aplikasi kan fiturnya ada. ya, Jadi artinya disediain admin kan umum, terus kemudian wali sama guru mirip-mirip lah, cuman bedanya yang satu ada kelas yang dia waliin, satu lagi nggak ada kelasnya, nggak ada wali, nggak ya kelas walinya itu. Tapi kan sama aja, dia bisa nginput nilai di mata pelajaran yang dia ajarkan kan. oh ya Pak, benar. Nah, satu lagi si murid-muridnya ini, murid-muridnya bisa Murid-murid ya login. Pak. Iya. Jadi ntar kalau orang tuanya mau lihat ya tinggal login pakai login anaknya aja. Gitu. Iya Pak, berarti gitu aja Pak, ganti judul sama tambahin admin murid ya Pak. Ya itu kan baru. Permulaan ya Pak, apa gambaran? Iya, maksudnya itu baru awalan doang. Maksudnya ini masih belum kelar. Ada lagi Oh iya Pak, baik. saya mau Ya Pak. detailin. Terus berarti fiturnya ada data, ini fiturnya data muridnya dari pendaftaran atau diinput satu-satu, diinput manual? Di input satu-satu Pak melalui admin sama wali kelas. Admin atau wali kelas maksudnya. Kalau Iya, daftar satu-satu banyak sih Pak. iya maksudnya berarti nanti kalau ada apa namanya, ada murid baru gitu, berarti dia sama diinputnya langsung gitu satu-satu, nggak ada proses pendaftaran siswa gitu. Jadi dari admin bikin username password, habis itu dia di setting masukin ke kelas apa segala macam kayak gitu. Apa Iya gimana? Pak, dari adminnya. Dari adminnya sendiri Pak. Iya, maksudnya berarti kan kalau ada tahun ajaran baru berarti kan dia ada murid baru nih. Ya. Nah, itu diinput satu-satu gitu. Ya di input satu. Nggak ada proses pendaftaran muridnya. Nggak ada Pak, input satu-satu jadinya masuknya. Oke. Iya Pak. Nah, terus kemudian berarti ada jenjangnya nih, maksudnya yang paling atas tuh ada semester. Jadi Kelas kan Pak. ada enggak, maksudnya ada periode pelajaran. Oh ya, ada periode itu ada. Jadi ibaratnya apa namanya, data siswa detail dong itu berarti. Ya, data siswanya detailnya periode, terus kelas Pak. Nah di kelas itu Enggak, juga ada. maksudnya kayak nama, nomor induk, terus nama orang tua, kakak, nomor induk, kartu keluarga segala macam gitu. Kalau Kamu di sananya gimana? udah Pak, udah ada datanya nih siswanya Pak. Nanti kayaknya bukan kayaknya sih, kita nggak pakai data kakak atau orang tua, kita pakai NISN Pak. Di nomor induk siswa itu kan nggak mungkin sama setiap siswa. Iya, Jadi enggak, kayak maksudnya data detailnya. Jadi kan oh si siswa itu kan punya
punya detail-detailnya, kayak ada Oh alamatnya, ya, ada ini segala macam, termasuk itu salah kayak satu. kayak KTP gitu ya Pak ya? Iya, nama orang tua kandung itu juga kan ada di situ tuh. Ya Pak, nanti ditambahin Pak. Belum ditambahin waktu itu soalnya cuma baru data siswa doang sih Pak. Iya, di sananya kamu udah dapat data apa aja, dapat informasi apa aja di tempat KP-nya tuh di sekolah itu? Di sana saya dapat data siswa sama Detail. periode Enggak sama di belum data. belum detail Pak, belum detail. Oh, cuma data siswa, Iya, nama, nomor induk sama nama gitu doang ya? iya, soalnya kalau data siswa yang lengkap itu ratusan banyak Pak dari Ya enggak, kakak buat, sama orang tuanya. iya buat contoh aja 10 Oh, orang kan ada data detail-detailnya, itu kan nanti tinggal buat dimasukin ke dalam kolom gitu kan. siapa? Nanti ditambahin. Iya, berarti kan ruang lingkup apa namanya? Atasnya itu kan nanti kan misalkan sekolah nih. Iya Pak. Kalau struktur datanya, nah, di sekolah itu nanti di dalamnya itu kan dia ada apa namanya? Jenjang pendidikan. Itu apa? SD, SMP, SD Pak. SD. Nah, berarti kan Ya, ada kelas 1 jenjang pendidikannya, berarti kan SD nih. ya SD Pak. doang ya, SD doang. SD. Ya Pak SD. Nah, terus kemudian berarti di bawah SD itu ada kelas 1 sampai kelas 6 levelnya. Ya Kan betul. kelas 1 sampai kelas 6. Terus kelas itu ada nama kelasnya. Jadi bisa aja kelas 1A, 1B, 1C kayak gitu kan? Ya benar Pak. Ada perkelasannya lagi gitu. Iya, itu kan 1A, 1B, 1C. Nah, terus detailnya lagi ke bawah berarti ada kurikulum. Buat mata pelajarannya ada kurikulum berarti. Ya ada, pasti ada itu Pak kurikulum. Iya, berarti kamu harus ada itu data kurikulum dari Data mata pelajaran ya Pak ya. iya, kurikulum itu lebih detail. Kurikulum itu kayak misalkan dari mulai dia kelas 1 sampai kelas 6 tuh. Kelas 1 pelajarannya itu A, B, C, D, E gitu kan. Kelas 2 A, Ya, B, segala macam. Nah, nanti ya kurikulum itu yang nempel ke data si siswa ini. Jadi artinya dia kelas 1 ada mata pelajaran misalkan gitu ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris kelas 1. Nah, terus ntar dia naik kelas 2, ya dia ngambil mata pelajarannya yang ada di kurikulum, apa namanya, di dalam kurikulum untuk kelas 2 gitu. Jadi datanya itu berdasarkan kurikulumnya itu. Misalkan nih kurikulum 2018. Nah, muridnya ini si A, angkatan sekian. Nah, itu dia ntar tinggal ngikutin di situ doang. Nah, nanti pas lagi bikin jadwal, nah jadwalnya itu berdasarkan kurikulum mata pelajarannya. Ngerti nggak? Udah pernah itu belum dibahas belum kayak gini-gini? belum Pak. Berdasarkan jadwal. Tapi saya nanggepin Pak. Paham, paham. Iya, itu ntar kurikulum terus jadwal. Pasti kan ada jadwal tuh. Nah, Ya, jadwal itu nanti ada gurunya kan. Ada masing-masing ya, guru. Jam berapa dia di kelas berapa, ngajar apa. Nah, terus jadwal kamu nih apa namanya? Absen ya. Nah, baru di situ masuk ke absen. Karena udah ada jadwal, udah ada mata pelajaran, udah ada gurunya, baru masuk ke absen. Dia absen apa namanya? Hadir nggak di hari ini. Nah, itu kan nanti dia berarti ada harinya lagi tuh. ya Pak. Ada hari-harinya juga. Perhitungannya berapa? Semester kan? Iya, sama kayak portal Pak per semester. Nah, berarti ada semester tahun akademiknya. Ya, baik, Pak. Jadi acuannya misalkan sekarang semester tahun akademik 2019 2019-20 misalkan ganjil. Nah, itu nanti dia itu berapa lama, 6 bulan gitu kan semester. Berarti ditentuin juga range waktunya tuh, misalkan dari 1 Januari 2020 sampai Juli apa Juni gitu. Ya udah, jadi range-nya itu semester ganjil 2019-2020 gitu. Ya, baik Pak. Nanti kalau tanggalnya udah keluar dari situ udah beda semester lagi. Mm-mm. Baik Pak. Ya ada nanti ada ya iya ada ruang lingkup itu semesternya itu. Terus nanti dari situ
jadwalnya dia setiap hari apa, Senin. Apa kamu mau inputnya per tanggal doang? Ini ngebaca data nggak dia? Maksudnya ya kalau misalkan sekarang hari Minggu ya nggak bisa absen lah. Di apa namanya Pak? Disamakan dengan jadwal sekolah dari Senin sampai Sabtu Pak. Senin sampai Jumat. Iya, maksudnya kalau misalkan sekarang hari Sabtu atau hari Minggu berarti kan di sistem kamu nggak bisa absen di situ. Iya Pak, benar nggak bisa absen. Gitu, terus jadwal. Terus berarti ada ya absennya hadir nggak segala macam. Terus apalagi nilai ya. Ya nilai ulangan harian. Nah, nilai ulangan harian ini gitu berarti ada uh, apa? Materi per itu dong, per pertemuan dong. Jadi kayak misalkan eh, pengennya gini sih Pak. Kan kayak pertemuan keberapa pasti ada ulangan harian nanti eh, apa namanya itu? Guru langsung menginput nilai ulangan hariannya Pak. Iya, enggak maksudnya kan misalkan mata pelajaran matematika gitu ya. Nah, Ya, ini kan dari tanggal 1 Januari sampai Juli itu kan satu semester. Nah, ini jadwalnya matematika itu misalkan di kelas 6 itu setiap hari Senin, gitu kan. Nah, ya, berarti begitu kamu udah setting jadwalnya, nanti dia langsung kebikin tuh setiap hari Senin itu apa namanya? Ya jadwalnya matematika udah ngulang Senin tanggal 1, kemudian Senin tanggal 8, Senin tanggal terus itu udah berulang sampai satu periode semester. Nah, tinggal di pertemuan keberapa dia mau ada ulangan gitu. Misalnya pertemuan pertama ini nggak ada ulangan, ibaratnya ya dikasihlah materinya apa gitu, materi pelajarannya. Nah, nanti kalau misalkan ada ulangan, nah itu di pertemuan keberapa baru dia bisa nginput nilai, atau di setiap pertemuan ya bikin aja bisa nginput nilai, nanti dikasih keterangan kalau ini ulangan kayak gitu. ya baik Pak. Dijadwalin berarti ya Pak. Itu sampai nilai apa? Ada rapotnya atau cuma nginput nilai doang? Kayak apa namanya nilai mentah Pak. Jadi hanya nilai ulangan harian aja, murni real gitu. Misalkan si A nilai ulangan hariannya MTK 70, ya udah tulis 70 gitu Pak. Nah nanti ulangan harian tersebut diserahkan ke wali kelas Pak. Ya wali kelas kan cuman lihat doang, ibaratnya kan Iya, cuman ngerekap doang. Oh ini murid ini dari sekian, ya pokoknya ngeliat data-data murid-muridnya dia lah. iya betul data-data net data doang Pak. Terus itunya rekapannya maksudnya form outputnya apa? Form Laporan. output laporannya ya kayak bisa berupa kertas Pak, kayak print out gitu. Iya maksudnya kan biasanya kalau belajar gitu kan laporan akhirnya kan raport. Oh itu kayak cuman ini doang Pak. Misalkan nih penjaskes gitu MTK. Nah nilai misalkan nilai ulangan harian MTK kelas 5. Nah, itu langsung nama-namanya keluar sama nilai-nilainya, Pak, gitu. Sama kayak MTK juga, nilai-nilainya sama nama-namanya keluar ulangan hariannya gitu, Pak. Nggak ada nilai akhirnya. Jadi Kan maksudnya hanya ya nilai ulangan tinggal, harian doang, Pak. iya berarti belum belum jadi laporan akhir itu. Jadi maksudnya ya kalau sistem kan ada inputan, nilai yang diinput, ada proses gitu ya. Nilai-nilai yang diinput tadi itu dipakai rumus apa gitu supaya dia mau mencari rata-rata atau mau mencari nilai keseluruhan. Nah, outputnya ya rekapan seluruh nilai si siswa ini. Jadi kan fungsinya wali kelas kan dia ngelihat semua nilai. Nah, terus kalau cuman dikasih oh si apa namanya? Uh, si A gitu misalkan, matematikanya 9, bahasa Inggrisnya 6, terus IPA-nya sekian sekian sekian. Nah, habis itu hasil hasil akhirnya apa gitu dari nilai-nilai tersebut tuh si anak ini gimana gitu. Misalkan cuman begitu doang ya kurang ada informasinya gitu. Maksudnya kalau dia ada keterangannya kan oh dia nilainya 9 terus 8 segala macam, nah totalnya itu berapa. Baik, Pak.
Nah, itu kan jadi output yang informatif gitu. Kalau yang lain kan teman-teman kamu misalkan bikin inventory kayak gitu kan, dia ada laporannya, misalkan laporan total penjualan, total pemasukan, barang yang apa namanya, yang laku hari ini apa aja gitu kan, itu jadi output yang lengkap. Nah, maksudnya yang aplikasi kamu ini, kalau cuman informasi begitu aja kayaknya kurang informatif. Berarti harus ditambahin kayak jumlah total semua gitu ya Pak, nilai ulangannya Pak? Iya, jadi ya tadi kan misalkan dari pertemuan selama satu semester tuh misalkan berapa kali pertemuan tuh si siswa ini satu pelajaran misalkan. Nah, itu misalkan dari seluruh apa namanya pelajarannya itu dia ada nilai, ya kalau bisa per hari itu ada keterangan ya. Jadi misalkan hari ini tugas gitu nilainya, kalau nggak hari ini ngapain tuh, nilai hari ini tuh sekian nilainya, termasuk juga hari ini ulangan sekian gitu. Jadi ntar rumusnya itu ya semua kegiatan misalkan di jumlah terus dibagi banyaknya dia hadir. Kan nanti absensi juga ada kan? Iya Pak, ada. Nah, itu kalau absensi rekapannya gimana? Berarti kan harus digabung tuh antara absen. Berarti kayak rumus ini aja apa namanya? Kalau di mahasiswa itu kayak IPK gitu kan. Jadi dia ada absennya sekian persen kalau di total. Terus ada tugasnya nilainya sekian persen. Termasuk juga ada UAS sama UTS sekian persen sekian persen. Nanti kan dari situ kan diinput ada nilai akhir kan. Iya Pak, benar kayak portal. Nah, lah ya udah berarti kamu bikinnya kayak gitu. Jadi nilai Oke, baik Pak. rapot, nilai rapot rumusnya dari situ, absennya dia sekian, terus nilai hariannya masukin aja ke tugas sekian. Terus nilai ulangannya ya bisa jadi di total ada nilai UTS-nya atau nilai UAS-nya kayak gitu. Oke Pak, baik Pak. Apalagi ya? Ya seperti itu kali ya. Terus nah ya udah, tinggal laporannya udah sampai bab berapa? Baru bab 3. Baru bab 3 Pak, tapi itu belum saya koreksi juga sih. Kayak masih ngumpulin data juga Pak. Iya, bab coba mana lihat bab satunya. Ini Pak. Dibaca atau diapain Pak? Di Di share lah, gimana oh, kalau dibaca? enggak, maksudnya saya baca atau di share kayak Ya, gini aja. di share. Untuk bab satunya sama sih Pak kayak tadi Pak. Yang mana? Saya mau lihat. Ini Pak. Belum keganti ini. Ini udah Pak. Bab 1 Pak. Mana? Halaman 27. Nah, belum. Sebentar Pak. Mana ya caranya? Oh ini Pak, maaf. Nah, ini. Ya, coba di scroll dari atas. Terus bawah. Absensi merupakan nah, itu umum. Terus. Ntar lo. Baik. Ini aja deh. Masalahnya apa? Masalahnya yang pertama absensinya masih manual pakai Mana buku absen Pak. mana itunya? Keterangan di situnya. Ini Pak. Bukan di latar belakang itu. Oh, latar belakang. Masalahnya mana? Ini Pak. Dan untuk pengambilan masih banyak menggunakan metode manual serta dalam pengambilan tidak tersimpan dengan baik. Terus apa? Solusinya apa?
Oh, harus ada solusinya Pak ya? Iya, solusi yang Oh, ditawarkan apa? Kan kamu di situ cerita ada masalah, terus solusi yang kamu tawarkan apa di situ? belum saya tulis Pak ini Pak. Ya, Saya cuma nampilin dulu doang sih. Kayak masalah gitu Pak. terus tambahin itu ada identifikasi, terus Ya, ada juga kalau menurut saya sih mending identifikasi dihapus aja, pakai rumusan masalah doang. berarti ini dihapus Pak di sini. Semua. Tapi Oh, nggak apa-apa sih kalau mau dibiarin aja juga nggak apa-apa. oke baik Pak. Rumusan masalah coba. Rumusan masalah tuh harusnya cuma satu. Pak, satu aja ya Pak. Heeh, Berarti satu pertanyaan dipadetin gitu ya Pak ya? iya. Baik Pak. Terus batasan hanya untuk warga. Warga maksudnya gimana tuh? Warga kayak apa sih namanya? Lingkungan Pak. Gimana ya? Kayak nyebutnya susah sih Pak. Susah sih Pak kalau murid sama guru itu kan gimana dong Pak nyebutnya? Itu kan udah hanya untuk sekolah itu udah cukup. Maksudnya Oh, warga gimana? oh berarti ini hapus aja ya Pak ya? Baik Pak. Terus Suku tujuan Pak. terus 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 metode pengujian. Maksudnya apa tuh metode pengujian? Saya ini Pak uji coba gitu Pak. Ini kalau saya apa pakai ini buat sekolah bisa apa enggak gitu. Maksudnya efektif apa enggak gitu Pak. Dari Apa pihak. metode pengujiannya apa namanya? Nah iya ya. Kayak uji coba sih gitu sih Pak. Apa harus ditampil? Masa harus ditampilin uji coba gitu Pak? Ya ada namanya kan itu namanya metode pengujian. Nah metode pengujian itu ada namanya. Apa nama Oh, metodenya? oh, baik Pak. Belum saya lengkapi berarti. Nanti saya lengkapi Pak. Terus Maaf Pak mau nanya. Untuk ininya batasannya sampai berapa tahun ya Pak ya? Ya, ada apa namanya? Daftar pustakanya Pak. 5 sampai 10. 10 tahun ya Pak ya? Tapi bagus tuh 5. Terus coba ke atas lagi tadi. Mana Pak? Sini. Metode pengembangan sistem. Terus itu kok ada penjelasan di situ ya? Harusnya nggak usah dijelasin gitu Pak. Ini ya semuanya. Kita langsung metode waterfall aja. Enggak, teori itu kan di bab 3 kalau KP kan. Oh gitu. Terus salah gitu kalau ada penjelasan itu bukan. Berarti langsung metode pengembangan sistem terus apa aja gitu ya Pak. Iya, Oke, baik Pak. metodenya apa? Terus 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 bab 2 nih. Baik. Oh beda itu. Beda Pak. Belum lilin sebentar. Mana ya tadi ya? Ya udah bab 2 berarti kan teori. Udah muncul Pak. Bab 2. Saya berarti kebalik dong Pak. Ini belum saya rubah sih. Saya pakai masih yang dulu. Sistem semester yang lalu. Gitu Beda Pak. apa sama? Apa? Beda apa sama itu? Ini yang kan Bapak bilang teorinya di apa namanya bab 2-nya teori Pak katanya kata Bapak. Oh. Nah, ini saya masih pakai yang konsep bab dulu semester lalu Pak. Yang masih profil gitu Pak. Bab 2 kan ya itu kan? Ya iya itu kan? Oh, ini benar berarti Pak. Ya coba kamu lihat lagi deh formatnya. Ya Pak. Terus
Di sini ada profil, Pak. Oh, udah itu umum. Iya. Terus apa lagi? Visi-visi apa? Tepat. Enggak, bab 3-nya. Oh, bab 3. Ini langsung bab 3 ya, Pak. Oh. Bentar, Pak. Landasan teori, Pak. Masih perlu dibenerin tuh. Yang mana, Pak? Ya itu, bab 2-nya. Bab 3-nya. Bab 2. Bab 3-nya, Pak, yang mana, Pak? Ya itu dari absensi sistem informasi. Oh. Berarti baiknya diganti apa, Pak? Ya pembahasannya itu secara umum dulu, secara umum. Bahas tentang tadi kan sekolah. Iya. Terus sistem informasi secara umum. Jadi hal-hal umum dulu. Berarti nggak usah pakai kutipan gitu ya, Pak? Ya kutipan perlu, justru karena itu kan harusnya dari teori. Oke, baik, Pak. Cara ngutipnya mana? Cara ngutipnya dia menurut. Ini pakai gini, Pak. Saya manual, Pak. Kalau pakai Mendeley kemarin ada error, Pak. Nggak apa-apa, yang penting asal benar aja ngutipnya. Oke, baik, Pak. Terus alurnya, desainnya belum ada. Desain apa ya, Pak? Aplikasi. Desain aplikasi sebentar, Pak. Taruh mana kemarin ya? Oh, taruh di laporan, Pak. Ini proposal maksudnya. Ini, Pak, lagi ini, Pak. Bukan, UML-nya. Oh, UML-nya. UML-nya belum saya bikin, Pak. Nah, itu penting, bikin dulu. UML admin, UML guru gitu ya, Pak? Apa UML buat semuanya? Semuanya. Oh, semuanya. Itu belum saya bikin, Pak. Kan Bapak bilang flowchart dulu. Ya udah, nggak apa-apa. Ya flowchart kan itu bagian dari UML. Oh, berarti ini, Pak, masih begini, Pak. Belum saya yang ubah, UML-nya belum saya bikin. Masih begini, Pak, UML. Flowchart-nya. Ya udah ntar diberesin. Oke, baik, Pak. Maaf, Pak, ada lagi, Pak? Yang proposal kamu formatnya udah belum? Yang dikirim di link, grup Classroom, Pak. Itu kan saya di Classroom share folder ya, share folder. Oh, folder yang terisi. Saya tambahin lagi tuh, apa namanya, buat Formatnya, Pak. Enggak, saya bikin format forum. Oke, baik. Lagi. Share link proposalnya. Ini yang sudah direvisi aja ya, Pak, untuk dikirim ke sini ya, Pak? Iya, yang sesuai format yang udah saya kasih tuh. Oke, baik, Pak. Share link proposal.
nanti dimasukin ke yang proposal itu ya Pak ya? Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Maaf Pak, ada lagi? Cukup kayaknya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya. Ya, kamu itu share screen. Ini ada berapa orang? 5 orang ya? 1, Iya Pak. 2, 3, 4 orang. Siapa lagi yang mau? Izin Pak, Oh ya udah. siapa dulu deh? Nggak apa-apa kalau mau duluan. Yaudah, lu aja Bang, nggak apa-apa Bang. Oh beneran nih nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oh ya wes ya. Assalamualaikum Oh, Pak. Bang. Izin Pak. Ya, salam. Bentar Pak. Screen. Mana nih? RD-nya mana? Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, nama saya Julian Pak. Saya yang apa? Minggu lalu hadir nggak? Hadir Pak, hadir kemarin Bapak menginfo apa? Memberitahu saya untuk membuat ERD-nya Pak. Apa relasi database-nya, sistemnya kayak gimana alurnya. Terus Oke, di sini ERD-nya nih Pak. Jadi yang pertama nih user nih Pak. Nah, user ini dapat melakukan pesanan Pak. Pesanan ini berkata jadi user dapat melakukan pesanan lebih dari satu Pak. Jadi contoh user udah mesen ini nih nasi bakar. Misalnya 50 box. Nah, habis itu user dapat memesan lagi Pak. Seperti minumannya apa. Nah, ini kan berarti pesan ini mengandung produk, Pak. Nah, produknya itu tadi, Pak, yang saya sebutkan, Pak. Jadi ada makanan sama minumannya, Pak. Untuk tambahannya atau bagaimana. Jadi user dapat melakukan banyak pesanan, Pak. Nah, di dalam produk itu terdapat memiliki kategori, Pak. Nah, kategorinya yaitu tadi. Jadi ada misalnya ada yang paket hemat. Mau paket contoh nih, Pak, ya. Paket catering untuk prasmanan atau bagaimana selanjutnya gitu loh Pak. Jadi segi kategori produk ini terdapat 3 Pak. Nanti insya Allah saya buat 3 kalau nggak 2 deh paling, makanan dan minuman. Jadi makanannya itu paketnya apa, minumannya nanti ada paketnya apa. Untuk misalnya 50 box nanti paket minumannya ada misalnya 50 box nih 50 minuman, 50 pieces. Minumannya apa aja nanti ada seperti jus atau apa tambahannya untuk melengkapi isi makanan tersebut, Pak. berarti itu kan ada menu produk, ada Izin, Pak. menu dengeran nggak? Oh, dengeran Pak, menu ya. Harusnya ada menu berarti di sini, Pak. Ya, produk ID produk. Terus nama, harga, stok. Oh, stoknya dimasukin gitu. Tapi izin Pak, kalau catering kan nggak nginin stok sih Pak. Catering. Kalau catering kan dibilangnya unlimited gitu Pak maksudnya. Maksudnya harus pesan misalnya kalau mau untuk acara rapat atau apa misalnya butuh catering 50 box nasi bakar gitu Pak sebagai contohnya. Jadi dibikinnya unlimited gitu Pak. Jenisnya di mana? Itu kategori produk sama produk. Jadi kategori produk ini itu seperti ini Pak, apa kayak macam-macam makanannya Pak. Ibarat kata, jadi kan nanti saya bikin di
desainnya itu, desain websitenya itu nanti ada misalnya makanan paket gitu loh Pak, paket-paketnya. Nah, isi paket-paketnya itu adalah produknya ini Pak, produknya itu yaitu nasi bakar gitu Pak. Izin Pak. Paket. Kategori itu bukannya kayak misalkan snack, makanan ringan, apa makanan berat, terus Iya, apa namanya? kayak gitu Pak. Contoh apa mengungkapkannya kayak gitu tadi maksudnya Pak. Berarti salah tadi ngucapinnya. Apa atau dia paket, maksudnya paket itu kayak misalkan paket A itu ada snack A B C D, makanan beratnya ini sama ini totalnya sekian. Itu kalau paket begitu kan. Nah, itu harusnya ada juga. Ada yang model paket, ada yang model ya itu pilihan-pilihan itu. Nah, cuman kategori itu harusnya dia masuk di produk. Jadi kategori produk ini nggak usah dibikin Pak, berarti Pak. Masuknya ke produk Masuknya di nanti. dalam produk, masuknya di dalam Jadi produk. satu gitu ya Pak. Jadi satu gitu ya Pak. Iya, jadi nanti satu tabel. Oh, begitu. Terus kalau apa namanya? Yang tadi itu paketan, nah itu ya itu kayak menu gitu. Iya Menu Pak. terus ada paketan-paketan segala macam, itu sendiri lagi tabelnya. Tapi itu bukan masuk ke kategori produk berarti ya Pak ya? Ya tadi makanya kalau kalau setahu saya yang masuk kategori itu kan tadi snack, makanan berat, dessert kayak gitu-gitu kan. Nah, Iya Pak. kalau paket menu itu kan berarti kan dia campur gabungan dari beberapa jenis kategori. Hmm. Nah, kan menu menu apa tadi? Menu makan siang gitu, menu makan siang paketnya itu 15.000 satu box, isinya tuh apa aja. Nah, itu kan dia paket, tapi kan isinya ada dari apa namanya? Dari produk-produk tadi, ada dari makanan-makanan tadi. Oh, ya 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 ya. Oke oke oke. Berarti ini nggak usah dipakai. Jadi kategori produknya jadi satu sama produknya. Oke oke oke. Baik Pak. Revisinya itu satu. Terus Apa lagi Pak? Lihat laporannya Pak. ya apalagi? Ini untuk activity diagramnya Pak. Ini masih berantakan nggak apa-apa ya Pak ya? Belum saya perbaikin lagi soalnya. Nggak apa-apa. Iya. Izin nih Pak. Mana ya? Ini use case-nya nih Pak. Use case diagram user. Jadi user itu ketika masuk ke login itu di dalam tampilan user itu terdapat halaman dashboard catering, ada tombol home, menu catering, kontak kami, dan info pembayaran. Itu logout Pak. Nah, kalau ini use case diagram adminnya Pak. Jadi nanti dalam admin itu terdapat home, laporan, ibarat kata laporannya itu ada laporan apa keluar masuk barang, keluar masuk produknya berapa, terus apa ada laporan rekapan per minggu atau per bulan nanti ya saya buat ya Pak. Itu Terus nanti ada ya, apa namanya info-info menu-menu gitu nggak? Apa maksudnya di kayak tampilan web gitu ada gambar-gambarnya atau cuman data semua? yang apa Sih. tuh Pak? Laporannya. Di ininya di aplikasinya. Oh nanti ada kok Pak produk-produknya. Nanti saya buat produk-produknya Pak. Oke. Jadi nanti di dalam admin itu kan ada misalnya produknya apa aja nih. Misalnya kan contoh misalnya nasi bakar, terus nasi liwet, nasi kuning ayam bakar. Contohnya seperti itu Pak. Nanti ada semua. Nanti ininya Pak, izin Pak, apa mau kemarin Bapak bilangnya status ya Pak ya? Untuk ada statusnya nanti dibikinnya nanti ketika ada dua Pak, jadi statusnya Pak. Statusnya itu ketika barang siap diantar sama
barang siap diantar sama barang sudah sampai. Ketika nanti barang sudah sampai, nanti kan tetap konfirmasinya dari si produksi itu Pak, yang antar makanannya. Nanti langsung lapor ke admin, udah selesai nih, misalnya contoh ya Pak ya, udah diantar barangnya, nanti langsung di approve dari admin, barang sudah siap akan dihidangkan. Oke. Terus laporan udah sampai mana? Top 3 sih Pak. Hah? Top 3 Pak. Top 3? Iya. Dan ini siapa sih? Gak tahu, lagi bimbingan. Udah, ada lagi? Udah Pak. Habis itu berarti tadi ya Pak ya, revisi di JRD-nya ya Pak ya. Jadi dijadiin satu aja gitu ya, kategori produk sama produknya gitu ya Pak. Nah, terus ya udah nanti sekalian deh saya ini. Ya udah Pak. Saya infoin. Baik Pak, siap. Buat nih Pak. umumnya. Terima kasih banyak nih Pak. Ya, sama-sama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Saya Pak Noval Pak. Iya. Tadi yang pertama siapa namanya? Abdi Dharma ya? Iya Pak, Anggera Abdi Dharma Putra Pak. Tadi nama lengkapnya belum di reset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya membuat perancangan sistem informasi kearsipan berbasis web di PT Solusi Indo Sistem Otomat. Minggu lalu kamu ya Pak, ada nggak? Minggu lalu saya belum maju Pak, tapi hadir sih di Google Meet Bapak. Iya Pak, saya juga sama. Siapa? Siapa tadi? Saya hadir. Abdira ya. Anggera Pak, saya juga sama kayak Bang Noval Pak. Belum presentasi minggu lalu. Oke. Terus? Ya Pak, kebetulan ini di tempat saya bekerja Pak. Di PT Solusi Indo Sistem Otomat. Pendahuluan atau ya Pak? Iya lanjut. Oh lanjut. Ini saya bacakan ya Pak. Latar belakang arsip merupakan salah satu aset yang sangat berharga dimiliki oleh setiap perusahaan. Sebelum manusia mengenal komputer, pengelolaan arsip dilakukan secara konvensional atau classical archiving. Saat ini di negara-negara maju sudah banyak mengadopsi. Jangan dibaca, poin-poinnya aja. Oh, poin Pak. Kayak misalnya latar belakang. Iya coba. Lanjut. Jadi latar belakang saya membuat ini Pak, di tempat saya itu kan masih manual Pak untuk proses pengarsipan. Artinya jadi kita itu kan general contractor and supplier ya Pak. Kerjanya jadi based on project. Semisal project udah kelar itu kan sama main kontraktor kita ada berita acara Pak. Berita acara penyelesaian pekerjaan. Berita acara tersebut kan biasa dibuat oleh PT kita, Subkon sama Menkon. Artinya sebagai lampiran nanti Pak untuk invoice ke main kontraktor tersebut Pak. Nah di sini sepengalaman saya selama bekerja tuh kadang suka miss Pak. Artinya ketika engineer menyerahkan berita acara ke admin, admin suka lupa tapi nggak menyerahkan ke akunting Pak. Entah dia langsung arsip dimasukin outner gitu kan. Di situ sih Pak miss-nya itu, karena kan kadang manajemen loh project ini belum di invoice gitu. Nah, akunting kan nggak tahu Pak. Tuh, saya belum dapat berita acara dari admin gitu kan. Di situ sih Pak miss-nya Pak, kadang jadinya masih manual masukin outner atau enggak, kadang admin juga nggak tahu ini dibuat invoice atau enggak gitu kan. Miskomnya di situ Pak. Jadi tujuan saya ngebuat aplikasi ini sendiri adalah ketika
admin menerima berita acara dari engineer, admin langsung input ke sistem arsip ini Pak. Nah di sistem ini nantinya kan ada kayak nomor agenda, job nomor project, ringkasan apa berita acara Project project. apa sih? Ya Pak, Project apa? projectnya commissioning Pak di Gardu Induk Pak, PLN. Oh, Iya, SAS sama commissioning proteksi. ya terus Ya jadi tadi sampai mana ya? Ya jadi buat itu sih Pak. Jadi ketika si admin menerima berita acara dari engineer, admin udah tahu ini berita acara untuk lampiran invoice dan diserahkan ke akunting atau hanya untuk langsung diarsip dimasukkan ke owner Pak. Nah, semisal oke, admin menerima berita acara dari engineer, berita acara project A misalkan. Nah, si admin udah tahu, oh ini buat apa namanya lampiran invoice. Nah, si admin langsung input ke sistem arsip tersebut dengan apa namanya input kan login, terus dia input transaksi surat masuk, dia masukkan nomor agenda surat, ringkasan surat, tujuan apa? flowchartnya ada nggak flowchartnya? Flowchartnya sebentar Pak. Ini Pak. Jadi admin input surat masuk yang diterima dari divisi engineering ke sistem arsip Pak. Mana? Ini Iya Pak. belum muncul flowchartnya. New share aja Bang, new share. Oh ini nih. Maaf ke pause Pak tadi Pak. Ya. Share screen. Ini Pak. Admin input surat masuk Admin input yang surat diterima masuk dari divisi engineer ke sistem arsip. Surat masuk kan arsipnya berarti kan awalnya dari MOU harusnya ya. MOU kontrak maksudnya Pak. Iya. Jadi yang diarsip kan seluruh dokumentasi tuh. Nah, yang di sini yang mau diarsip itu kan apa semua surat yang terkait sama surat menyurat atau khusus project doang? Seluruh surat menyurat kan? Kalau iya Pak, salah satunya sih yang dokumen-dokumen krusial Pak, kayak berita acara itu kan penting untuk lampiran invoice. Tujuan saya sih itu Pak. Oh gitu. Ya berarti apapun jenisnya. Itu template-nya gimana? Template-nya udah ditentuin atau Template masih desain sih Pak. Maksudnya? Template websitenya Pak. Bukan template suratnya. Kan beda-beda. Nanti kan misalkan yang mau diarsip itu apa aja? Yang salah satunya kan itu sendiri Pak, berita acara. Berita acara. Itu kan berarti kan template-nya beda-beda. Ini kamu mau mengarsip apa namanya? Seluruh surat atau arsip project doang? Bukan seluruh surat sih Pak, hanya berita acara aja sih Pak. Artinya mungkin ya kalau apa sih berita acara project terus sama berita acara negosiasi antara lain sih itu Pak. Bukan ini ya, bukan apa namanya? Kayak ya pengarsipan seluruh apa namanya? Ya kayak surat penyurat apa segala macam itu nggak diakomodir. Jadi cuma nyimpen ininya doang, berkas-berkasnya ya. Iya Pak, hanya berkas yang memang dibutuhkan untuk invoice sih Pak. Untuk yang dibutuhkan sama divisi akunting sih Pak. Iya, tapi kan dia siapa aja yang bisa ngirim? Ada berapa user? Kalau di sini Pak
untuk rencana saya ada admin sama petugas disposisi Pak. Ada 2 Pak aktornya Pak. Terus yang apa namanya, orang yang ada di dalam surat itu, orang yang dapat tugasnya gimana? Yang mana Pak? Maaf. Orang yang dapat tugasnya, orang yang bertanggung jawab sama Kalau proyeknya itu. untuk orang yang bertugas tanggung jawab pertama kan admin Pak, karena dia pertama kali diserahkan sama divisi engineering admin Pak. Terus kedua itu petugas disposisi. Taruh. Kan Ya. ini misalkan ada project nih ya, misalkan ada project baru nih. Iya Pak. Nah itu berkas dari situ kan, mulai dari situ kan berkasnya kan. Berkasnya mulai dari, maksudnya maaf Pak, bagaimana Pak? Iya, jadi kan misalkan ini ada project nih. Ada project ya, project A gitu misalkan. Nah, terus di situ kan ada ya ada kontraknya segala macam kan? Kalau saat ini sih baru berita acara, cuman nanti kayak baiknya Bapak bagaimana Pak? Iya, kalau menurut saya sih seluruh surat menyurat itu dimasukin ke dalam aplikasi ini. Jadi misalkan awal apa namanya, awal surat itu dari mana misalkan. Kalau biasanya kalau project itu kan ada surat ya mulai dari penawaran gitu ya misalkan. Quotation ya Pak? Ya, quotation, ada penawarannya itu. Misalkan itu siapa tuh yang bikin? Misalkan Sales, Pak. si sales. Nah, itu ntar sales ada loginnya. Dia login ke aplikasi ini. Nah, terus nanti dia bisa mengajukan penawaran. Nah, penawaran itu udah ada template-nya, udah ada formatnya. Ini format penawaran. Nah, nanti dia tinggal masukin nomor gitu kan, ada nomor, terus ada apa namanya, tanggal, tujuannya ke siapa, bla 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 segala macam. Nah, nanti habis itu dia bisa di print atau bisa dia email. Cuman berkas yang dia bikin ini kesimpan di dalam aplikasi itu, aplikasi kamu bangun. Gitu, berkasnya udah jadi nih. Dia bikin kan quotation-nya, penawarannya. Nah, itu berkasnya kesimpan nih. Ntar simpennya itu di folder mana gitu. Kamu sediain tuh. Nih di bagian marketing, terserah kamu mau bikin berdasarkan divisi, ada penyimpanan masing-masing, atau kamu mau satuin berdasarkan nama suratnya misalkan. Nah, nanti kan udah kesimpan apa namanya, suratnya itu. Nah, terus kemudian lanjut lagi ke mana setelah quotation. Misalkan ada surat masuk nih, ada surat ibaratnya PO Pak. Oke, misalkan udah disetujui, ada PO gitu kan. Nah, PO-nya ini diinput. Misalkan dia dapatnya dalam bentuk email atau dalam bentuk surat fisik, ya diinput itu PO-nya, diketik ulang di dalam aplikasi ini. Kalau dalam bentuk email, berarti kan dia bentuknya file. Iya. Nah, ya udah filenya diinput lagi ke aplikasi ini. Nomor, paling nggak nomor, ya pokoknya nama yang penting-penting nomor, terus nama, terus keterangannya apa, isinya apa, copy paste gitu misalkan. Ntar filenya di import ataupun di ya diimport di Import apa ya namanya? Pak. Iya, diimport ke dalam sini, ke dalam aplikasi kamu, ntar disimpan di folder mana. Itu. Nah, habis itu ntar PO-nya udah ada, selanjutnya apa? MOU misalkan. Atau berita acara kan udah ada PO, berarti ya selanjutnya berita acaranya, ataupun ya udah dikerjain ya kan, ada berita acara, dokumentasi. Nah, itu juga begitu, siapa yang bikin surat itu. Misalkan kayak progress report nih, si staffnya nih yang mengerjakan, yang bikin, ya dia tinggal masuk di aplikasi ini, dia buat, ntar ya kesimpan. Nah, itu semuanya kesimpan di apa namanya, di Sistem. aplikasi yang kamu bangun di sistem. Nah, kalau misalkan dia mau ngirim gitu ya, misalkan daripada repot-repot nih ngirim ke pakai email, misalkan udah dibikin di sini, terus di download dulu, kirim ke email. Nah, mungkin dari sini dikasih loginnya si orang tersebut. Jadi misalkan dari bagian sales mau ngirim Quotation. ya quotation atau apalah gitu yang harus disetujui bagian manajer gitu misalkan, ya udah dia tinggal ngirim aja dari pakai aplikasi ini gitu. Nanti dari manajer tinggal login, oh ngeliat, oh iya suratnya udah sampai disposisinya lah, kayak gitu. Oh. Ataupun misalkan dia perlu sama
apa namanya user luar gitu, misalkan bagian projectnya ini si apa ibaratnya subkonnya ataupun vendor yang dia ajak kerjasamanya, Maincon Pak. ya mainconnya. Nah ya dikasih aja akses di sini, Pak kalau mau ngirim-ngirim berkas apa segala macam pakai aplikasi saya aja Pak, ini Bapak loginnya ini, nanti Bapak tinggal yang upload ke sini itu misalkan, jadi nggak usah lewat kirim email lagi apa segala macam gitu, tapi ini harus di hosting kalau misalkan mau kayak gitu. Iya gitu, jadi nangkep nggak kamu? Pak, maaf Pak, saya mau ini Pak. Kalau mungkin kalau untuk pembuatan, misal pembuatan suratnya masih di Excel atau Word Pak. Nah, tapi untuk penyimpanan filenya saya masukin di sini Pak, upload gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa sih, yang penting kan dia nama apa namanya ID-nya, kok nomornya, tanggalnya itu ada kolom sendiri yang perlu diinput. Iya, makanya tadi Bapak bilang template-nya seperti apa. Jadi sistemnya ya upload file aja sih Pak gitu Pak. Ya lebih bagus lagi kalau punya template sendiri, jadi seragam gitu. Misalkan mau ngirim quotation ya template quotation tuh udah ada nih, ada headernya, ada ini segala macam, jadi ya rapih gitu, jadi nggak berantakan. Berarti kalau saya simpulkan Pak, ditambahkan mulai dari sales, bisa akses untuk pembuatan quotation, terus admin terima email PO dari customer, diinput ke sini, sampai berita acara dari engineer diinput ke sini. Apa berarti ada 3 aktor Pak? Iya pokoknya semuanya yang apa namanya, semua yang berkaitan Sama project Pak. Oke. Siap Pak. Karena kalau untuk template sih belum sih Pak, karena saya awalnya dari kesalahan si human error admin, ketika ditanya manajemen project kok belum di ini ya, belum di invoice gitu. Oh iya Pak, sebentar Pak saya check outnya loh, nggak ada gitu. Itu sih Pak missnya di situ Pak, kalau sepengalaman saya kerja. Kalau sepengalaman di tempat saya kerja gitu, makanya tujuan saya ngebangun aplikasi ini supaya bisa tracking sih Pak, tracking. Oh si admin terima tanggal sekian, terus dia belum membuat disposisi atau belum menyerahkan dokumen ke petugas disposisi. Oh berarti kan masih di ranahnya admin nih, belum menyerahkan Pak, gitu sih Pak. Nah iya makanya kalau semuanya dimasukin di sini punya loginnya masing-masing kan ke track. Jadi ibaratnya ada admin, ada siapa yang dituju apa segala macam, nanti kan semuanya ketahuan. Ada si admin itu ada satu tabel di sana dia ngelihat pergerakan seluruh surat itu, status seluruh surat itu. Si marketing udah bikin. Nah, habis itu dia ngirim ke mana, ke apa namanya, ke user yang lain atau enggak. Kayak gitu. Jadi ada keterangan status-statusnya. Oke. Berarti Pak nggak masalah juga Pak ya kalau misal nggak pakai template Pak, atau memang diharuskan? Hah? Diharuskan punya template suratnya juga ya Pak, biar seragam ya Pak? Bagusnya begitu. Udah? Ada lagi nggak Pak yang kurang Pak? Itu aja dulu. Berarti besok saya minggu depan lanjutnya di mana ya Pak? Atau kurangnya di mana? Nanti sekalian sama yang lain saya jelasin. Oh gitu. Baik Pak. Terima kasih ya Pak. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, izin Pak, nanya satu lagi Pak.
Oh iya, itu kan tadi revisinya yang ID kategori ya Pak ya. Berarti nanti sekalian apa lagi nih Pak? Maksudnya untuk besok untuk nampilin database-nya atau bagaimana Pak? Izin Pak. Apa? Enggak, tadi kan saya revisinya itu ya Pak ya. Yang ID kategorinya dijadiin satu sama produk. Ah, Nah, besok kan bimbingan lagi ya Pak ya, minggu ah. besok nih Pak ya. Nah, itu saya nampilin itu revisi sama ada yang ditambahin lagi nggak Pak? Nanti saya jelasin. Kalau udah semua Oh, oke baik Pak, siap. ini Izin sama Pak. biar Biar sama semua ya. Oke. Ini kalau sudah izin live Saya boleh, belum, Pak. Iya, silakan. Nanti live-nya nanti. Bentar. Oke, baik Pak, siap. Siapa satu orang lagi kan? Iya, saya, Pak. Iya. Yang kemarin nggak datang, Pak. Nggak ikut itu, Pak. Zoom, Meet. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal kerja praktek, yaitu perancangan sistem informasi absensi guru berbasis web di SD Salsabila Al-Kausar. Nah, identifikasi masalah di sini yaitu satu, proses absensi guru di sana masih belum memiliki sistem yang terkomputerisasi, melakukan rekap absensi manual dan pencarian. Iya, Pak. Siapa namanya tadi? Syahrul Ramadan, Pak. Oh, oke. Terus Proses rekap absensinya masih manual, pencarian data gurunya masih manual. Terus rumusan masalahnya itu bagaimana cara melakukan absensi yang lebih efektif, efisien, serta menghemat kertas dan dapat melakukan rekap. absensi sekolah ini. Iya, Pak, tapi hanya bagian gurunya saja, Pak. Absensi sekolah tapi cuman guru. Iya, karena saya di sana berdua, Pak. Jadi teman saya dapat bagian siswanya, saya bagian gurunya, Pak. Iya, cuman kalau bikin aplikasi itu ibaratnya gimana ya? Jadi kayak sebenarnya kalau satu aplikasi itu kan satu fitur, satu buah ya aplikasi secara Seluruhan gitu, Pak. nggak keseluruhan. Maksudnya ya kalau yang satu yang nggak bisa dipecah gitu. Contohnya kayak misalkan apa namanya ya? Kayak Facebook lah gitu, misalkan Facebook. Tapi Facebook terlalu besar juga. Ya ambillah Facebook gitu. Nah misalkan Facebook, terus kamu pecah nih fiturnya. Yang satu fitur komen gitu ya, komen di timeline-nya di depan. Nah terus di komen itu dipecah lagi fiturnya. Dan itu yang kamu apa namanya? Kamu ambil kayak gitu. Jadi kayak hanya bagian kecilnya gitu ya, Pak. Iya, kayak sepatu tapi setengah doang. Jadi kelihatannya hal yang nggak bisa dicopot tapi dicopot gitu. Jadi kayak kurang sempurna. Kayak sama kayak siapa tadi yang di awal tuh, si Anggera, Pak. Anggera ya? Iya, yang input nilai dengan absensi. Iya, Anggera ya. Anggera Putra ya? Iya, Pak, benar. Nah iya kayak gitu kan nanggung gitu. Makanya itu sebenarnya kan sistem sekolah gitu. Nah kalau misalkan kalau kamu bikin absen guru kan pasti ada data gurunya. Nah kalau ada guru berarti kan dia ada jadwalnya kan? Iya. Nah nggak mungkin kan cuman absen guru cuman ya udah nih ada data apa namanya guru hari Senin masuk, terus abis itu izin apa segala macam. Cuman begitu kan jadi kayak ya gimana? Jadi kalau misalkan KP itu kan ibaratnya jadi kayak aplikasi setengah gitu, nggak bisa dipakai. Nanti di sananya juga bingung. Jadi harus disatukan gitu, Pak. Apa harusnya satu gitu, harusnya utuh. Kalaupun misalkan, Pak saya di sini apa namanya di sekolah ini di objek ini saya berdua sama teman saya. Nah,
saya bikin di ini, saya bikin itu. Nah, kalau misalkan itu sesuatu yang bisa terpisah, nggak apa-apa terpisah. Tapi kalau misalkan satu kesatuan dipisah, gimana nyobainnya, gimana makainya, ibaratnya kayak gitu. Jadi ibaratnya kamu punya 2 sepatu nih, tapi Iya. beda-beda gitu. Jadi yang satu nih punya saya, yang satu beda lagi. Jadi kan ketika orang pakai aplikasi kamu, ya ketika orang pakai sepatu kamu dan sepatu yang lainnya kok beda gitu, nggak satu paket. Berarti ditambahin absensi siswa juga gitu, Pak? Iya, jadi artinya kamu bikin utuh aja. Masalah teman kamu mau ngangkat itu, dia juga bikin utuh juga. Oh gitu, iya Pak. Baik Pak, saya akan usahakan. Nah, nanti kalau paling kan kekhawatirannya pas lagi apa namanya? Pas lagi diseminarkan gitu ya, diseminarkan apa di KP. Nah, ini kok sama persis. Nah, harusnya nggak sama persis. Kenapa? Kan orangnya beda. Masa kamu mau pakai template yang sama, masa mau pakai apa namanya desainnya sama, pasti kan enggak. Setiap orang kan beda bikin desain masing-masing kan. Iya. Iya, makanya kan nggak mungkin sama, pasti kan beda gitu. Jadinya harusnya bikinnya ya yang satu yang nggak bisa dipecah, ya udah jangan dipecah. Terus alur flowchart-nya hanya untuk itu doang Pak? Apa alur flowchart-nya hanya untuk guru doang? Absensi guru doang, belum dibuat yang seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, iya, makanya tadi kalau bisa kamu bikin apa namanya? Ya utuh gitu. Jadi si objek ini ngelihat tuh, oh iya nih, ini sesuatu yang kita perlu, sesuatu yang kita pengen, dan kamu ngasih gitu. Maksudnya kamu menyediakan. Nanti kan jadi credit point sendiri bagi mereka gitu. Mereka bisa pakai, dan ini juga bisa jadi apa namanya, batu loncatan kamu, bisa jadi ke skripsi, atau bisa jadi malah jadi sebuah project kesananya kan gitu. Nah, kalau kamu bikinnya nanggung, nanti di sananya cuy itu ya jadi kayak ya sekedar aja. Kamu butuhnya apa? Surat kan, ya udah gitu. Nanti pas lagi seminar, ya udah aplikasi kamu orang ngeliatnya, ya kok begini, jadi nggak maksimal juga nilainya. Baik Pak, saya usahakan untuk membuat yang absensi siswa juga. Iya, jadi artinya ya tujuan akhir dari absensi itu apa? Mengetahui kehadiran dari guru dan siswa dong Pak. Apa gimana? Lah iya, makanya kamu kesana kan pas lagi di uji lapangan itu permasalahannya itu apa di sana. Tuh. Kalau ternyata performan guru, berarti kan ya ambilnya karyawan. Jadi kayak aplikasi absensi karyawan. Jadi aplikasi karyawan sebenarnya. Kamu mau memonitoring seluruh absen guru dan juga staf-staf sekolah misalkan. Kan itu jadi satu paket aplikasi karyawan. Nah, itu yang kamu mau angkat misal, atau kamu mau absensinya ya guru dan murid. Nah, itu jadi satu paket lagi gitu. Jadi ya konteksnya apa dulu nih? Guru itu kan bisa nyantol ke karyawan sekolah, bisa nyantol juga sebagai ya guru dia ngajar. Nanti saya tanyakan lagi Pak, sama staf di sana Pak. Udah, coba kamu gali lagi mereka kebutuhannya di apa. Mereka udah ada aplikasi akademiknya belum? Kalau belum, kamu coba masuk ke situ. Nah, atau misalkan mereka udah ada aplikasi kepegawaiannya belum? Kepegawaiannya itu buat ngelola data pegawai ya, jadi stafnya, gurunya, semua kepegawaiannya mulai dari absennya, terus juga pengelolaan dari absen itu kan berarti ada gajinya, potongan-potongan. Nah, itu kamu akomodir di situ. Waktu itu sih pas pertama kali saya datang ke sana, dia ngomongnya
hanya buatkan absensi untuk guru dan siswa saja, Pak. Ya berarti Yang jatuhnya lainnya ke akademik kali. Akademik juga katanya waktu kemarin-kemarin dia ada yang buat input nilai juga, Pak. Jadi dari yang lain, dari orang lain gitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya itu kan cuma fitur doang. Kalau misalkan kamu bikin yang komplit gitu ya, maksudnya udah satu kesatuan, ya udah kan bisa jadi ya cukup dari satu aplikasi kamu doang aja yang dipakai. Kalau misalkan ini misa-misa kan berarti dia ngisi nilai di sana, terus data absennya ada di kamu. Nanti dia mau ngisi nilai kehadiran muridnya, lihat aplikasi kamu dulu, terus bikin rapot beda lagi. Kalau misalkan kamu udah akomodir semua kan berarti udah ketampung di situ di satu aplikasi. Makanya didetailin gitu, kira-kira bisa nggak nih kalau saya gabungin gitu. Ya kalau enggak ya lihat aja mereka kebutuhannya di mana, terus ya kamu coba kasih solusi di akomodir. Baik, Pak. Terus ada lagi, Pak, selain ini. Ini lagi nih. Cukup ya, biar diperbaiki dulu. Proposalnya juga jangan lupa yang lain di ini juga di-upload di Classroom yang udah saya bikin tuh forumnya. Berarti ini proposal langsung upload aja ya, Pak? Sesuai dengan format yang waktu itu saya kasih, yang di Classroom apa saya share-nya tuh. Kamu udah pernah lihat belum? Udah, Pak, udah. Itu Nah, tadi benar berarti. nah iya itu. Nah, berarti Pak, saya mau nanya, Pak, proposalnya itu yang dikirim ke Google Classroom itu udah direvisi juga gitu, Pak? Udah iya. Udah disesuaikan lagi. Yang kan saya nyediain di Google Classroom itu ada forum buat Google Share ya. Nah, itu kan udah pada ngasih tuh. Nah, terus di dalamnya itu kan pasti ada proposalnya kan. Nah, terus saya minta lagi ada forum lagi, ya kasih aja linknya. Jadi kamu masuk dulu ke filenya, buka linknya, kasih gitu. Ya udah, Pak. Saya segitu saja, Pak. Ya, kalau gitu udah nggak ada lagi kan? Nggak ada yang maju lagi, maksudnya udah semuanya bimbingan kan yang hadir malam ini? Julian udah, Anggera udah, terus Anggera malah udah keluar duluan. Saya ini berarti yang kedua ya, Pak Nggak ya? keluar, Pak. Masih di sini, Pak. Oh, di sini partisipannya hilang. Julian, Noval, ya. Berarti kemarin dihitung ya, Pak ya? Ya, kemarin dihitung. Sekarang juga dihitung berarti 2 ya, Pak ya? Oke, baik, Pak. Siap. Syahrul, Ya, Pak. ya baru sekarang, kemarin nggak ada. Uh-uh. Ya nanti logbooknya juga kalian siapin aja. Logbooknya formatnya kalian siapin, tanggal-tanggal sekarang dimasukin. Terus keterangan yang saya kasih juga buat diisi di situ, kalian masukin. Nah, nanti di akhir tinggal saya tanda tangan sekaligus saya cross check sama ini catatan saya. Nah, terus ini Ya, ya. baik, Pak. Sebenarnya ada ini nih. Udah di-share sama Pak Adam juga kalau nggak salah ya. Apa namanya? Kodik tau nggak? Lomba. Lomba apa tuh, Pak? Ya, belum tahu, Pak, infonya. Belum tahu, Pak. Iya, jadi ada ini apa namanya? Sebentar. Saya share screen dulu nih. Udah kelihatan? Ya, Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Nah, itu Kodik Competition 3.0. Jadi itu dia perlombaan tentang ada 5 kategori lomba: data mining, business application, game development, UX design, sama scientific paper. Nah, maksudnya saya mau merekomendasikan kalian
untuk ikut ini di business application sama scientific paper mungkin. Apa yang dikirim? Yang dikirim itu proposal karya aplikasi udah ada kan? Ini yang lagi kalian bikin itu proposal karya aplikasi, cuman formatnya saya nggak tahu nih kayak gimana. Terus form pendaftar, jadi syaratnya itu yaitu proposal karya aplikasi, form pendaftaran sama foto berwarna bebas formal 4x6 setiap peserta. Nah itu maksudnya daripada ya maksudnya biar sekalian menyelam gitu ya, minum air, kenapa nggak dicobain proposal yang kalian buat ini nih, di upload aja ke sana. Gitu. Baik, Pak. Nah, kalau mau nyobain, di sini syaratnya sih satu tim terdiri dari 3 orang. Anggota tim harus dari satu universitas yang sama. Anggota tim merupakan mahasiswa aktif. Ya, terus dia daftarnya di sini nih di Google Form kodik.mercubuana.ac.id. Nah, ya udah kalian kolaborasi aja 3 orang satu timnya itu. Misalkan proposalnya Syarul gitu misalkan ya. Nah itu anggotanya Julian sama Noval. Proposalnya Noval, anggotanya Anggera sama Julian. Proposalnya Anggera, anggotanya Syarul sama Julian misalkan. Ya gitu, kolaborasi gitu aja. Kalau menurut saya sih ini iseng-iseng berhadiah gitulah. Kalian ini proposal udah pada buat kan? Kalau enggak itu dibikin lebih sederhana lagi. Ini kan proposalnya KP, mungkin proposal yang diperlukan ini cuma bab 1 doang udah cukup. Bab 1 cuma ditambahin sama desain alurnya doang. Nah, habis itu udah deh daftar, upload. Masukin kategorinya, ya kategorinya cuma di business application, kalau enggak scientific paper. Kalau scientific paper ya berarti ya proposal yang sekarang ini udah cukup. Batas akhirnya sampai 30 November. Masih ada sekitar 15 hari lagi. Ini kalau Android masuk berarti nih Pak ya? Kan kategorinya cuma data mining, business application, game development, UX design, sama scientific paper. Nah, kalau yang kalian bikin proposal ini, masuknya ke business application sama scientific paper. Nah, ya udah, cobain aja. Bikin game. Susah bikin game. Ngupload proposal doang. Sama isi form pendaftaran. Itu hanya upload proposal atau sama aplikasinya juga nanti, Pak? Enggak, cuma proposalnya doang. Seluruh Indonesia apa Jakarta nih Pak? Izin Pak kalau boleh tahu. Wah, nggak tahu deh. Kayaknya nasional. Oh, nasional. Nyoba ya. Nanti saya suruh lah yang lain deh. Apa namanya? Maaf Pak, mungkin linknya bisa dikirim aja di grup. Siapa tahu ada yang lain mau ikut gitu Pak. Iya, nanti di grup saya share itunya. Ntar kalian tinggal saling ngejelasin ya. Baik Pak. Oke, nah terus untuk minggu depan yang dipersiapkan aplikasinya. Jadi kalian udah mulai install tuh semua toolsnya, mulai dari database-nya, terus kemudian editornya. Kalian pakai apa editornya? Eclipse atau itu Sublime? Sublime Pak, Sublime. Nah itu udah diinstal. Terus juga mulai pasang aja tuh bootstrap-nya.
Pak. Baik, siap. Nah, jadi paling nggak minggu depan udah ada tampilan Bootstrap yang dimunculin. Bagus-bagus udah ada form login. Sederhana. Bagus-bagus udah ada apa namanya? Ya desain-desain tampilan gitulah. Tapi belum ada proses. Oke, siap Pak. Baik Pak. Oke. Baik Pak, siap Pak. Laporan dilanjutin aja dulu. Laporan dilanjutin bab 1, bab 2, bab 3. Bab 3 ya kan 1 2 3 itu sebenarnya sederhana tuh, cuman copy paste rata-rata. Nanti keempatnya itu kan desain juga udah bikin, masukin aja sedikit-sedikit. Baik Pak, siap. Oke, baik ya. Jangan lupa diinformasikan ke yang lain juga nih. Ntar saya itu juga deh. Saya grup chat. Oke, terima kasih. Baik Pak, saya juga terima kasih Pak. Terima Ya. kasih banyak Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak. Malam ya Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Yuk.